muncrat. Gila, di mana nih? Gila, studio kita baru ini. Wah, Ini kita ada di Perbanas. di Perbanas. Perbanas. Ternyata Perbanas punya ini ruangan podcast juga ya. Iya, ada ruangan buat tempat konten. Yep, Saya pikir lumayan memang lah. yang menarik juga ya. Jadi juga, buat teman-teman jangan lupa juga ikuti juga YouTube channelnya Perbanas, kayaknya ada deh. Ada ya? Ada. Bentar. Nggak apa-apa. Lanjut aja, lanjut. Nah, ini kami di sini ada berdua dengan Donzol ini. Kebetulan lagi ada yang namanya Turnamen. Turnamen Perbanas futsal Vaganza. Perbanas Vaganza dalam rangka Disnatalis. Perbanas Disnatalis, ke-54 tahun. Tua juga ya. Luar biasa. Luar biasa. Umur lu itu? Kayaknya emang abang cuma 2 tahun. Oke. Apa Dan? Kita Ya, membahas apa kita nih? akan membahas Closing putaran pertama. masih putaran pertama yang pasti kemarin bertanding di Metro Lampung. Luar biasa. Luar biasa. Banyak kejadian-kejadian seru, banyak kejadian yang Iya. menarik di mana Favage juga kembali lagi on fire. Yes. Setelah agak sedikit goyang di beberapa pertandingan, lalu juga bagaimana strategi dari Hami untuk meredam Favage Dan kemenangan dari Pelindo terhadap Indo dari Giga. Radit. Radit apa Giga? Radit. Ah, Radit. Radit. Ya. Radit. Oke, kita akan bahas Iya, satu Dan. persatu hasil pertandingan di pekan ke berapa ya tadi kemarin ya? 8 ya? Ke-8. 8 ya. Dari Koreksi dulu, cek dulu 8 apa 7. Ntar kita di komplain lagi. setahu gue 8. Nah, kita di komplain Ya, dengan 8. Pak netizen. 8 namanya. 8. 8. Oke. Kita akan membahas hasil pertandingan pertama di mana Sadakata Don, mungkin setelah kita bahas semua hasil pertandingan, mungkin kita akan kita kayak apa sih, kayak bikin rekap. bukan rekap, apa sih kayak Ya overall rekapitulasi dari hasil seluruh iya. tim, kira-kira siapa aja yang menunjukkan konsistensi, siapa yang tidak. Ya. Oke. Pertandingan pertama Sadakata kembali harus menelan kekalahan kali ini melawan Black Steel, sempat imbang 2 sama. Sempat kalah 2-0 dulu gue nonton, terus seri 2 sama. Lalu dengan kita bicara Black Steel dengan kematangan mereka, dengan kedalaman squad mereka, dan tentunya juga Evan ya yang kembali menjadi bintang kemenangan dengan 2 golnya Dan udah kembali ke top skor sementara dan pertama. makin menjauh. Iya, Emang udah top skor 16 dari minggu lalu udah. Iya, makanya kan awal-awal kan ketinggalan juga kan. Oh, awal-awal iya. Ketinggalan sama Adem Tapi lagi dari kan. minggu lalu, udah top skor. Betul. Oke. Bagaimana lo melihat pertandingan ini, Bang? Gua nggak nonton karena itu pagi-pagi saya lagi ada kegiatan, tapi saya ngikutin dari sosial media juga. Ya tentunya memang sesuai prediksi sih. Kalau saya bilang kan dari awal kita memang menjagokan juga Black Steel ya. Walaupun memang ada perlawanan juga yang cukup signifikan dari lawannya dari Sadakata, ya itu menurut gua ya pertandingan sangat layak dimenangkan lah untuk Black Steel. Ya, gue melihatnya emang Sadakata, gue nggak tahu kenapa. Yang pasti tim ini sebenarnya punya potensi gede. Cuman dengan kekalahan dia tentunya dan tidak adanya poin lagi di pekan terakhir, tentu agak PR menurut gue gitu. Jojo, papa lagi ada podcast sebentar. Oke, Ya. Oke, kita lanjut ya. Di pertandingan kedua ada Pendekar United yang kembali diperkuat oleh Ricardinho. Betul. Akhirnya Ricardinho main dan memenangkan pertandingan melawan tuan rumah dengan skor 6-3. Sempat unggul 3-0. Lalu di babak kedua Giga menunjukkan perlawanan yang sangat luar biasa. Dan di sini Ronaldo ya, Ronaldo Cabarcas ini menunjukkan kualitasnya. Bukan Ronaldo Kuat. Bukan. Ronaldo Cabarcas mencetak 2 gol dan kabar gembira juga untuk pecinta Bambang Bayu Saptaji, mencetak gol juga dan melakukan menit bermain yang cukup baik. Ya, Ricardinho juga mencetak gol, Subhan dan juga Rian juga sebagai kapten tim juga mencetak gol. Sedangkan Giga Kota Metro memperkecil ketinggalan melalui Ridwan, Iksan, Ananda dan Agung Rufei. Nah, ini pemain-pemain yang menurut gua juga menjadi tulang punggung dari Giga ya. Iksan Ananda, Agung Rufei dan juga Ucil ya, yang Muhammad Ridwan. Ya, paling tidak mungkin dengan kekalahan ini kalau saya pikir juga ada satu poin positif ya bagi tim Giga ya. Mereka juga bisa pemainnya bisa mencetak lumayan golnya ya. Iya. 3 gol. Ada 3 gol, artinya juga ini mereka juga menunjukkan bahwa mereka juga sudah mungkin produktif. Sementara bagi Pendekar sendiri ya ini jelas terlihat kalau memang faktor Ricardinho itu sangat vital. Faktor X banget lah buat tim Pendekar ini ya. Karena kalau gue lihat memang motivasi para pemain dari Pendekar ketika adanya Ricardinho, mereka mainnya beda. Betul. Dan Pelindo Mutiara akhirnya meraih kemenangan lagi setelah lama nggak menang dengan skor 3-1 menghadapi tim promosi Radit Pontianak. Dan ada 1 gol indah dari Randy Satria. Betul. Gol pertama kalau nggak salah ya? Enggak. Bukan ya? Enggak.
Bukan gol pembuka gol itu. ketiga kalau nggak salah. Maksudnya gol pertama di pertandingan ini? Bukan, maksud gue Randy Satria. pertandingan itu dia mencetak gol pertama untuk Pelindo di pertandingan itu. Oh bukan. Bukan ya? Bukan. Jadi Randy Satria sendiri sebagai kapten tim tentu juga merasakan dari manisnya Pelindo sampai sekarang juga bisa dibilang harus berkutat di zona degradasi. Iya. Tentu dia juga merasakan, dan ini yang menarik ya karena mereka tetap katakanlah tidak patah arang ya, dan tentu gue udah lihat di bench tuh udah ada Ijul. Nah, itu menarik karena Ijul Bisa gue sampaikan sedikit nggak? Ya. Ya sebenarnya ini kalau ngeliat dari hasil ini juga kalau menurut saya sih ada sedikit campur tangan juga dari Caca Matulesi dan Ijul juga sebenarnya ya. Karena beberapa hari latihan sebelum berangkat ke sana itu Caca udah turun tangan langsung untuk membantu membenahi kekurangan kelemahan dari tim Pelindo sendiri. Bahkan saya dapat informasi harusnya Caca juga dikirim ke sana oleh Pak Ochan, cuma karena memang Caca juga ada ikatan kontrak dengan PON DKI ya. Jadi mungkin dia tidak bisa ikut dan akhirnya Ijul lah yang mewakili seorang Caca untuk ada di bench membantu Yos Adi sebagai pelatih kepala gitu. Dan ini memang kemenangan penting walaupun justru mereka akhirnya di pekan ini terperosok di zona degradasi ya. Masih tetap peringkat 2. Kemarin peringkat 3 di bawah. Tapi karena Giga hari Minggunya menang dan mereka kalah, akhirnya Giga yang ada di atas karena selisih golnya lebih baik Giga daripada IPC Pelindo Mutiara. Dan ini dia partai yang gue bilang akan jadi big match. Favage menghadapi Kancil, gue mungkin agak sedikit benar karena gue masih mengukuhkan Favage sedikit. Tapi justru Favage tampil sangat menggila dengan 4-0. Ya, superior banget ya. Ya, Andri Caniago Padang mencetak hat-trick. Memang Padang mendapatkan bola-bola, suplai bola yang sangat nyaman ya dari Ali Abedin yang luar biasa banget sih. Dan gol terakhir dari si Andri sih dari power play ya, kesalahan power play. Terus dia tendang bola. Tapi dua gol itu dari tiang second post ya, tiang kedua. Betul. Itu dia luar biasa. Neto juga mencetak gol melalui syutingnya. Dan ini kemenangan yang menurut gua sebenarnya gini, kemenangan Favage ini nggak mengejutkan, tapi dengan skor 4-0 menurut gua mengejutkan. Iyalah. Gue juga nggak yakin gitu kenapa kok bisa mereka sampai 4-0 gitu. Paling tidak mungkin ya ada selisih berapa gol gitu lah ya kan. Betul. Ini berarti ya mereka produktif dalam hal mencetak gol dan mereka sangat baik dalam defense, Don. Betul. Ya kan? Jadi memang konsistensi permainan ini mereka lakukan sangat seimbang. Oke. Oh ya, mumpung ingat kredit poin buat panitia yang nutup garis yang putih-putih. Tapi setahu gue sih tahun lalu tuh udah sih, Bang. Mungkin pas gue lihat soalnya. Waktu pas yang Caca terakhir yang di sana pada saat dia pensiun itu pas lagi garis. Pas lagi genderang itu, gue ngeliat sih masih ada garis kok. Ya. Makanya berarti mereka dengerin Lamtur berarti. Mudah-mudahan. Oke, itu adalah pertandingan di hari pertama ya, dan di hari kedua langsung ya Sadakata yang hari pertama kalah langsung ketemu lagi tim besar. Betul. Pendekar United, betul. Nah, Bang, kalahnya nggak tanggung-tanggung, Bang. 6-0. Apa yang terjadi, Bang? Ya, mungkin kalau saya sih di sini kalau ngeliat ya ini kayak penurunan mental kali ya. Dari kekalahan pertama mereka di match di hari Sabtu. Ya kan? Terus mereka harus kembali menghadapi tim sekelas Pendekar, ya kan? Yang mungkin kalau menurut gue sih ya ini salah satu hal yang tidak penting itu apabila memang berlebihan terlalu over respect ya sama pemain mungkin yang di atas kualitas dari mereka. Terus mungkin di sana juga ada Ricardinho gitu kan ya, ada main-main bintang lainnya. Jadi mungkin ini yang membuat saya akhirnya mungkin membuat pemain tuh agak sedikit down permainannya, terlepas dari mungkin hasil negatif di pertandingan pertama. Padahal kita pernah ngomong kemarin sama-sama ngomong untuk apa istilahnya mereka kesempatan mencari poin di match pertama Sadakata ya, ketika melawan Favage ya. Apa pertama? Dia Black Steel berat juga. Oh, Black Steel ya, justru malah dua-duanya berat ya. Artinya sekarang ini mereka memang harus memilih yang mana mereka harus dapatkan poin. Tapi ternyata dua-duanya nggak bisa dapat karena mungkin menurut gue mentalnya udah kepukul duluan nih. Ketika kalah lawan Black Steel sehingga akhirnya lawan Favage ya kita nggak tahu juga kondisi tim bagaimana ya Don ya. Seperti yang gue kemarin kita obrolin itu, kita nggak tahu bagaimana segi non teknisnya di dalam tim sehingga akhirnya mungkin terjadi gol-gol dan begitu banyaknya yang kesalahan power play. Ada kalau nggak salah 3 gol kesalahan power play kalau nggak salah ya. Ya, tapi terlebih dari masalah power play ya. Kalau menurut gue juga ini kan pasti kan harusnya ada solusi lain lagi ya sebelum mengambil keputusan itu sih. Iya, betul sekali. Dan ya gue melihatnya sih
kalau buat gue memang pekan yang sulit bagi Sadakata, dua tim yang membutuhkan poin untuk menjaga asa gelar juara, tentu mereka nggak akan main-main gitu. Dan Sadakata ya mungkin bisa memperbaiki di putaran kedua lah. Oke, lanjut. Tuan rumah Giga menghadapi Radit. Kembali Radit menelan kekalahan dan kali ini Giga juga Kendra tampil gemilang, skor 2-1. Man of the match ya. Ya. Dan ini gua memberikan kredit poin buat Giovanni Molan ya. Ini pemain menurut gua potensial. Yang buat kedepannya bisa aja nanti mungkin kalau misalnya dia bisa bertahan bagus di Giga, tapi tentu bahkan banyak klub-klub yang besar itu. Yang ngincer ya. Gitu. Itu ya. Yang pasti seperti itu. Oke. Lanjut di pertandingan selanjutnya ada Kancil yang membantai Pelindo Mutiara. Ini gue pernah bilang ya kemarin. Pelindo cenderung di hari kedua itu habis bensin. Menurun. Karena mayoritas ya pemain senior, tentu kedua juga pemain-pemain yang lapis duanya mungkin ya itu dia. Sayang ya kalau menurut gue. Artinya di sini juga walaupun mungkin mereka juga mungkin agak sedikit kehabisan bensin, sebenarnya kalau memang mereka bisa lebih efektif dalam permainannya, mungkin dengan game plan-nya lebih banyak bermain defense gitu ya, nggak terlalu banyak kebobolan dan mereka bisa melakukan atau mencuri bola-bola dari counter gitu kan. Nah mungkin itu bisa jadi solusi. Tapi kalau gue kemarin lihat sih mereka juga main agak sedikit terbuka sih. Kalau menurut gue ya. Ya menurut gue seharusnya gini ya, misalnya dengan kemenangan hari sebelumnya itu menjadi stimulus yang bagus harusnya supaya mereka juga setidaknya mereka bisa meraih 4 poin lah gitu. Tapi sekali lagi Kancil memang butuh poin. Mereka baru aja habis kalah dan cukup kalah menyesakkan tentunya. Seperti itu. Oke. Big match. Ditutup big match Favage Banua menghadapi Black Steel. Perseteruan Evan dengan Neto kembali terjadi seperti musim lalu pada saat Neto membela Pendekar. Dan ini sangat luar biasa. Kalau gue menganggapnya sih bisa dibilang ini partai yang memang syarat dengan skill individu. Ali Abedin versus bakat dari Papua tentunya dan juga Brazil, dan bagaimana Neto juga menghadapi rekan-rekan Brazilnya. Ini dan ini menarik dah. Tapi lagi-lagi Al-Bagir kena kartu merah. Al-Bagir menyentuh bola lagi di luar area lingkaran, setengah lingkaran. Dan ya tentu setelah sempat unggul 4-2 Favage. Itu cukup mengejutkan menurut gua. Dan beruntung Black Steel masih memiliki Hami ya. Dengan strategi power play-nya, Brian Nick dan juga Evan mencetak gol penyama kedudukan. Iya memang PR kalau menurut saya bagi Hami ya. Makanya waktu juga saya pernah cerita juga ke lu kan Don. Kalau Tel itu di DM, Tel Serendra di DM sama si Hami. Untuk main lagi. Dia nanya kan, lu masih mau main nggak? Maulah kata Teli gitu kan. Come Black Steel gitu. Jadi mungkin ini salah satu bukti bahwa mungkin memang dia kekurangan kualitas dari kiper pelapis ya. Sehingga akhirnya dia. Tapi Iman kenapa ya nggak? Masih belum main kan? Kemarin sempat main bang. Sempat main ya, mungkin masih cedera kali. Gue nggak tahu sih kalau itu. Tapi yang pasti cadangannya tuh pemain U20. Yang U20 ya, makanya pokoknya terlepas dari masalah bagaimana kondisi si Irman ya. Kita nggak tahu juga ya, yang pasti Coach Same pasti di putaran kedua nanti mungkin dia akan juga mencari kiper-kiper pengalaman mungkin yang sudah bisa memberikan ketenangan untuk bisa melapis Al-Bagir ya. Dan ini jelas kalau emang Al-Bagir itu kan pernah juga kejadian pada saat yang Al-Bagir cedera ya. Yang saya lupa pertandingan apa tuh Black Steel ya. Terus akhirnya yang main yang kiper U20 itu yang lawan Pendekar dia cedera. Ya kayak gitu. Jadi memang ini mungkin jadi akan evaluasi buat Coach Hami nanti. Walaupun akhirnya mereka bisa menyamakan kedudukan ya. Ya itu udah sangat realistis lah menurut gua. Yang penting tidak kalah dulu. Dan mereka sekarang duduk di peringkat kedua ya. Di posisi klasmen di putaran pertama ini. Dan ini adalah potret dari putaran pertama di mana Bintang Timur Surabaya nyaman dengan selisih 8 poin karena Black Steel tertahan. Makin dingin puncak bagi teman-teman Surabaya. Lalu Black Steel di posisi kedua, Cosmo JNE posisi ketiga. Lalu ada Kancil yang menyodok menggeser Pendekar United yang harus berada di posisi kelima. Favage Banua 6. Peringkat 6, Halus di peringkat 7. Unggul FC Malang di peringkat 8, Sadakata di peringkat 9, 10 Giga Kota Metro, 11-12
Pelindo Mutiara, dan Radit FC Pontianak. Itu adalah rekapitulasi dari klasmen. Sedangkan top skor Evan berjaya setelah mencetak 5 gol kalau nggak salah kemarin, 5 atau 4 gol. 5 gol, sorry. 2 di pertandingan pertama dan 3 di pertandingan kedua. Hat-trick dia ya? Hat-trick. Dan kedua. 16 gol, di Genho 10, Dejaya Mani 10, Daniel Alves 10, Aang 9. Dan Evan mulai dikepung, setidaknya mulai dikuntit oleh 2 pemain asing ya. Daniel Alves nih juga sempat pesta gol pada saat menghadapi IPC Pelindo Mutiara. Iya. Dan kita akan bahas tambahan, yaitu satu persatu. Mungkin dari Bintang Timur Surabaya, apa yang harus dilakukan oleh Bintang Timur Surabaya Bang terkait dengan transfer window yang udah dibuka? Menurut lo perlu nggak ditambah pemain? Kalau gue sih kayaknya nggak perlu ya. Tinggal masalah konsistensi aja ya, menurut gue ya. Artinya naik turun setiap pemain ini kan kembali kepada masalah ya, itu banyak lah faktor non teknis ya, kenyamanan juga, mungkin juga kejenuhan. Ini pasti akan menjadi salah satu strategi dari setiap manajemen tim atau juga pelatih untuk mencoba meramu suasana terbaik untuk memasuki ke putaran kedua. Apalagi sebelum masuk putaran kedua ini kan masuk masa Ramadan ya, bulan puasa, yang dimana yang pelatih juga harus putar otak nih untuk bisa kembali mengatur materi program latihan untuk bisa mendapatkan hasil maksimal sempurna ketika pada saat putaran kedua dimulai. Tapi kalau gue ngeliat sih dari segi kualitas pemain udah nggak perlu lagi ya untuk nambah pemain, karena pemain pelapis pun menurut gue masih bagus-bagus, yang juga malah jarang dimainkan. Ya kan? Ada Ganyong ya. Iya, Ganyong. Ada Aditya juga. Ada Caca. Ya itu dia. Gue pikir ya cukup lah dari segi kualitas pemain yang ada. Ya paling itu tadi yang gue bilang Don, untuk masalah konsistensi aja. Mereka harus tetap stabil konsistensinya. Oke, di yang kedua Black Steel Papua. Black Steel lo ngeliatnya apa nih yang harus dibenahin? Kalau Black Steel ya kembali kalau gue lihat gini loh, faktor-faktor dengan ya kemarin diawali dengan tidak mainnya Di Maria ya cukup lama dan Anca. Ya, dan Anca juga, terus ditambah juga beberapa kali kesempatan si Albagir juga kartu merah, cedera, dan juga mungkin kalau gue lihat juga konsistensi pemain-pemain muda juga masih belum begitu stabil. Terus juga mungkin dari segi emosional kadang-kadang menurut gue ya, kalau anak Papua ini kan masih agak sedikit labil lah segi emosionalnya. Mungkin ini menjadi meledak-ledak. Ini menjadi concern dari Coach Same sendiri, dan Coach Same udah cukup lama ya di Papua. Jadi udah sangat mengerti lah karakter pemain Papua, sehingga akhirnya saya percaya nanti di putaran kedua ini salah satu pengejar gelar ini tetap masih Black Steel untuk bisa mencoba merusak konsentrasi dari BTS. Untuk pemain kan tadi kan lu bocorin kan soal Teli dihubungi sama Amin. Iya. Apalagi menurut lu posisi apa yang harus ditambal? Kalau gue ngeliat mungkin dari segini ya, dari pemain angkor yang menurut gue agak kurang. Adom kurang. Adom bukannya kurang ya. Kalau menurut gue juga Adom juga dapat kesempatan pemain juga sangat sedikit sekarang ini, nggak terlalu banyak ya. Dan di sana juga ada Sani kan ya, yang suka main di angkor juga. Gue sih berpikir mungkin harus ada tambahan angkor untuk menjadi pelapis yang mempunyai kemampuan delivery ball, dan istilahnya kalau di sepak bola kan box to boxnya tetap bagus gitu loh, dan artinya menyerang bagus, bertahan bagus, ya bisa mengambil decision makernya juga cukup bagus. Jadi kan pertahanan pertama sebelum ke kiper kan angkor biasa kan. Berapa banyak pemain yang belum main di Liga Pro kalau kayak gitu, yang ada stoknya? Gue nggak kebayang ya, nggak kebayang juga. Kalau menurut tuh siapa mungkin masih ada yang bisa diperhitungkan lah untuk tetap main. Jangan gue juga kali. Terus kapan gue udah pensiun kali Don? Nggak, gue bercanda doang. Menurut lu siapa? Nggak berat sih. Kalau menurut gue sekarang yang ada di liga ya salah satu pemain-pemain bagus ya. Kalaupun ada di luar pun gue rasa nggak banyak lah. Menurut gua, Anton Cahyo itu main di angkor kan ya biasanya. Tapi kan main Liga Malaysia. Ya itu dia maksud gua, kalau memang mungkin bisa Anton sih sebetulnya dibajak. Kalau buat gua sih main di flank ya dengan tapi gua nggak tahu kan setiap pelatih kan beda-beda ya, karena menempatkan pemain. Tapi kalau ngeliat postur Anton yang tinggi besar seperti itu, kalau gua ngeliat ya, kalau dia main di flank itu kurang smooth lah gerakannya, nggak seperti model-model ceking-ceking kayak Reza Gunawan, Reza Yamani, Bayu Saptaji ya kan. Karena kan sektor flank itu kan memang perlu kelincahan, agility, selain skill Don, ya kan tubuh yang agak sedikit ringan itu kan ngebantu pergerakan mereka sebenarnya untuk menyisir. Kalau pemain asing udah aman? Pemain asing aman sih menurut gue ya. Tetap walaupun Rodrigo nggak segalak sebelumnya. Ya ini mungkin masalah kadang-kadang gini Don ya. Kadang-kadang pemain-pemain itu kalau emang udah kelamaan main di satu kompetisi lokal,
mungkin ada kejenuhan juga, kita nggak pernah tahu ya. Motivasi ya. Motivasi juga udah menurun, kita nggak tahu juga lah. Banyak faktor menurut gue sih. Mungkin kalau misalnya nanti di putaran kedua dia dibeli, misalnya ada barter dengan tim-tim lain, ya mungkin Garanya bisa naik di tim lain lagi mungkin. Kita nggak tahu. Oke, kita tutup untuk Black Steel. Sebentar. Ini udah 20. Aman. Gue nggak lihat waktunya. Oke, gue kira tadi 2:30. Kita lanjut di kedua, ada Cosmo Jen nih. Nah, lo melihatnya gimana dengan cederanya Andrew? Sebelum bahkan belum sempat main 1 kali doang, 1 putaran, 2 kali. Lalu Ikrima. Iya. Menurut lo apa yang harus ditambah dari Cosmo? Kiper Ya, aman? ya sama ya. Kiper aman nggak? Kalau kiper menurut gua aman sih. Aman ya, Sikil ya. sama Iksan Sikil ya? sama Iksan aman. Kalau ngeliat dari Pemain asing perlu nggak? Pemain asing ya sangat perlu kalau memang ada. Untuk putaran kedua ya? Untuk putaran kedua mungkin kalau memang ada yang menjadi inceran dari Cosmo, saya pikir sangat perlu. Posisi ya. apa? Ya pasti pivot. Pivot ya? Ya di sana Fahid Andrew. kalau sembuh bagus sih. Betul. Terus pivot dan gue pikir juga dia perlu juga diangkor lah karena apa? Reza juga cedera kan. Iya, Reza ini ya Fahri Reza ya. Fahri Reza cedera, ya kan. Jadi menurut gue juga sangat perlu Kalau lah. flank melimpah lah ya. Flank melimpah, sangat melimpah di sana. Oke. Nah, Dewa Rizky kan juga sebenarnya kan multi Dia bisa talent main juga, apa bisa aja main ya. di flank, bisa main juga di Ya. di angkor, sehingga menurut gua ya masih oke lah untuk Siap. seorang. Mantap. Oke. Lanjut di klub selanjutnya Kancil WHW Pontianak. Dari goalkeeper mungkin aman ya, Nizar. Aman Nizar. Eh, Menurut lu sendiri bagaimana? Ya, Mungkin siapa? lu juga bisa kasih masukan menurut pandangan lu lah. yang mana? Ya sekarang kan kita bicara Kancil. Kancil. Ya kalau Kancil gua rasa pemain asing Daniel Alves sudah menunjukkan kalau dia emang mesin gol walaupun memang bukan tipe goal getter, lebih ke positioning. Gava juga sangat vital perannya. Pemain-pemain sebenarnya gini, yang gue sempat singgung masalah local pride bla 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 segala macam. Kan gue lihat tuh kalau misalnya apalagi setelah kekalahan 4-0 kemarin tuh kayak pemain lokalnya kok sedikit ya kesempatan bermainnya gini nih. Kalau buat gue pribadi ya, kalau gue tidak melihat kewajiban untuk memainkan pemain lokal karena ini liga profesional. Iya. Kenapa? Karena semua based on quality. Kalau memang pemain lokalnya katakanlah belum bisa bersaing ya, kita juga nggak bisa maksain. Betul. Tapi satu sisi Kalbar juga punya potensi ya. Pemain lokal kayak Rama Redoni, kayak Sahril segala macam. Yeah. Tapi kan kembali lagi, apakah taktikalnya juga masuk? Iya, betul. Ini ya, seperti yang gua belajar dari Bintang Timur Surabaya, yang akhirnya porsi pemain lokalnya pun tinggal sedikit ya, tinggal Caca dan Singgi kalau nggak salah. Caca pun menit bermainnya bisa dibilang sangat kurang gitu. Ya, gue setuju sih Don. Ya, memang taktikal dari pelatih ini memang membutuhkan dari kualitas pemain yang memang diharapkan bisa menjalankan taktikalnya Don. Iya. Kalau memang kalau kita lihat sekarang ini kan taktikal ini kan modernisasinya banyak sekali ya. Iya. Artinya taktikal yang bukan textbook kayak dulu lah. Iya. Jadi sih akhirnya mungkin pemilihan pemain ini ya kayak lu bilang Don, belum tentu misalnya paketan 1 paketan 2 bisa sama bagusnya dengan paketan 1 memainkan taktikal yang diharapkan dari pelatih. Iya. Itu kalau memang pelatih punya lapisan timnya per paket bisa menjalankan taktikal pelatih dengan bagus, menurut saya nggak perlu lagi namanya otak-atik pemain, Yes, ya kan? yes, Tapi kalau misalnya nggak bisa berjalan taktikalnya, ya pasti harus berpikir, Yes. gue perlu kualitas main yang bagaimana. Sementara kan ini udah berjalan kompetisi Yep. untuk mentransfer pemain dari tim lain. Kalau memang itu menjadi andalan di tim yang mau diambil, berat juga untuk dilepaskan begitu. Betul. Kecuali kalau memang ininya menguntungkan untuk klub Yes. yang pemainnya dibeli ya pasti akan ada barter nanti. Oke, lanjut peringkat 5 Pendekar United. Menurut lo seperti apa Pendekar seharusnya? Ya, ini Pendekar dia akan melakukan uji coba di Singapura kalau nggak salah ya. Ya. Uji coba sebelum bulan puasa Yep. menutup dari Seberapa penting sih uji coba kalau gue pikir sih itu lebih kepada marketing kali ya. marketing? Marketing tim juga mungkin makan ada kerjasama mungkin di sana gue nggak tahu juga lah ya. Karena kita tahu juga Singapura juga sebenarnya bukan satu Destinasi negara futsal, ya, futsal yang bisa menjadi tempat pelajaran Iya. buat tim-tim lain ya. Tapi kalau gue pikir lebih ke bisnis mungkin ini ya. Yep. Nah, kalau gue ngeliat sebenarnya kalau untuk tim Pendekar ini ya kita udah banyak bahas juga. Mungkin sejauh ini orang mungkin lebih berpikir masalahnya ke pelatih, ya kan ya? Ya mungkin belum bisa tune in langsung dengan tim, dengan pemain juga. Mungkin masalah komunikasi yang belum tersampaikan dengan baik, ya itu bisa dievaluasi. Bagaimanapun juga pemilik klub pasti akan melakukan evaluasi di putaran pertama ini, Don. Yep. Apapun keputusannya ya kita lihat pasti akan berharap di putaran kedua akan lebih baik dari yang putaran pertama. Setuju. Misalnya pun akan mempertahankan seorang Alvaro, pasti akan ada yang namanya di sana bergening dari manajemen tim sama pelatih, Yep. sehingga akhirnya bisa mendapatkan apa ya istilahnya kalau gue sih kedewasaan berpikir sesama
sesama elemen dalam tim lah. Yep. Jadinya mungkin masing-masing ego bisa sedikit digencet Don, sehingga akhirnya kepentingan untuk tim lebih diutamakan. Oke. Secara teknis posisi yang sangat lobang di putaran pertama di Pendekar ini, lo apa lihatnya? Kalau gue sama, mungkin masalahnya di angkor ya, di angkor dari Pendekar. Neto ya. Iya, ini kalau gue pikir agak sedikit lemah, nggak terlalu banyak yang bisa bermain bagus di angkor dari Pendekar. Ini membuat akhirnya mungkin begitu banyak juga mereka kecolongan ya. Iya. Ya pertahanan pertama mereka dari angkor tuh masih agak sedikit kurang lah dari segi defensifnya. Kalau dari ofensif juga bola-bola trupas-trupas seperti yang dilakukan oleh Neto musim lalu nggak kelihatan. Agak sedikit hilang ya. Betul. Kalau bicara masalah pemain kualitas dari flank mah nggak usah dibilang lah. Sana ada Pandega, ada Pandi Permana, komplit lah, Bayu Saptaji ya. Lanjut. Kalau Rian kan flank juga ya? Rian flank, tapi bisa main di anchor. Iya. Walaupun posisi murninya flank. Lanjut Pendekar United, Favage Banua. Lu lah. Oke, kalau Favage Banua gue melihatnya segini. Sebenarnya pemain-pemain lokalnya juga beberapa bagus ya, kayak Ansori, terus juga Isan kemarin kalau nggak salah yang cetak gol. Pada saat pertandingan menghadapi Black Steel tuh dia gol ketiga tuh ya. Imam Irfan Maulana kalau nggak salah. Irfan Maulana, Imam Ansori itu bagus. Dan gue melihatnya sebenarnya kayak Padang pun Andi Caniago pun oke lah. Tapi memang di beberapa pertandingan mereka tuh masih belum konsisten gitu. Iya. Ini memang PR besar. Banyak yang bilang bahwa pemain asingnya Favage ini yang gendong pemain lokal gitu. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Karena kan kita bicara bagaimana kontribusi dari setiap pemain pun akan dilihat oleh para netizen. Tapi gue melihatnya mungkin Sayan bisa ngambil beberapa pemain-pemain pengalaman. Mungkin masih ada Ahmad Rifai, atau ada Peking yang bisa jadi, kan dia kan paketan Bekasi lah, itu PDAM lah. Bisa aja menjadi katakanlah kompatriot nantinya, karena mereka butuh pemain-pemain itu di situasi-situasi genting. Karena gue ngelihat juga setelah unggul 4-2 kemudian jadi 4-4 tuh memang banyak sekali kesalahan-kesalahan individual error yang dilakukan oleh beberapa pemain-pemain. Ini menjadi PR besar bagi seorang Sayan Karmadi. Tapi sekali lagi ya ini kan sudut pandang kita ya, bukan bermaksud menggurui. Iya, enggak. Gitu. Oke, kalau menurut lu Bang? Ya gue setuju yang dibilang Dan ya. Yang tadi lo katakan bahwa memang lebih kelihatan lebih jelas kayaknya pemain asing ini gendong pemain lokal ya. Ini yang harusnya memang di putaran kedua nanti bisa sedikit dibenahi oleh Coach Sayan. Sehingga akhirnya juga porsi dari pemain lokal untuk bisa mengangkat timnya juga bisa berjalan maksimal Dan. Mungkin juga masalahnya juga mungkin faktor-faktor pemain-pemain muda juga mungkin ya, yang beberapa yang ada di dalam tim Favage juga mungkin menjadi satu catatan konsistensi yang tidak stabil. Sehingga akhirnya sebentar main bagus, terus minggu berikutnya mainnya jelek gitu kan ya. Jadi ini PR memang sih. Itu aja. Oke, lanjut. Pertandingan klub selanjutnya Halus FC Jakarta. Oke, lu Bang, Halus gimana? Iya, kalau Halus sih so-so aja sih ya kalau bilang di putaran pertama ini, nggak terlalu drop. Mereka peringkat 7 ini lumayan nggak sih? Justru lumayan gue bilang ya. Gue bilang lumayan. Dengan materi yang ada ya? Dengan materi yang ada, mereka local pride juga. Pemain dari Samarinda udah mulai mendapatkan kesempatan main, udah bikin gol malah ya. Si Dava. Iya, udah mulai bertaji lah. Dan dengan gosip dari Bang Adnan itu katanya di putaran kedua ini memang akan ada beberapa pemain yang akan dicoret. Dicoret. Artinya kalau mungkin dicoret pasti ada rekrutmen yang baru dong. Betul. Ya kan, kita akan lihat nanti bagaimana bursa transfer di putaran kedua. Memang setiap tim itu pasti ya satu, kalau memang kebutuhannya pemain pasti mereka akan merekrut pemain. Tapi kalau misalnya kebutuhan hanya pembenahan masalah konsistensi, mungkin mereka lebih membenahi bagaimana sistem dalam latihan mereka nanti dan untuk bisa mencapai hasil maksimal di pertandingan. Kalau menurut gue begitu. Harus Jakarta butuh rombak pemain. Gue pikir perlu beberapa pemain lagi lah pengalaman untuk bisa main di sana. Kiper ada Big Jun sama Bima aman? Masih aman kalau menurut gue. Big Jun juga mempunyai kesempatan bermain juga cukup banyak ya dibandingkan Bima ya. Oke, selanjutnya Unggul FC Malang. Nah, Unggul FC Malang ini baru aja ditinggal oleh Perapol nih. Perapol balik lagi ke BTS Bangkok, di mana dia akan mengikuti Liga Thailand. Karena kan statusnya kan pinjaman. Tapi dengan posisi 8, menurut lo oke nggak sih Unggul? Kalau gue pikir untuk tim promosi cukup oke ya, cukup oke. Kalau gue lihat memang di sini para pemain baru yang memang baru direkrut di putaran atau juga memasuki liga itu kan ada siapa yang dari Famos itu 2 orang. Bagas ya. Oh Bagas. Favage dia ya. Dia dari Pelindo dong sebelumnya. Bagas yang kidal kan? Bukan. Yang dulu pernah jadi kapten juga di
di apa Bagus. Bagus ya, Bagus Simawan. Terus satu lagi siapa? Obay, terus Zidane, ya kan. Saya pikir pemain yang udah berpengalaman di Liga Pro yang direkrut oleh coach AI cukup bagus ya. Bisa juga memberikan apa ya effort yang cukup bagus. Cuman kalau menurut gua ini yang pemain lama, yang pemain yang dibawa dari Liga Nusantaranya ini menurut gua yang masih konsistensinya belum terlalu bagus lah. Ya karena mungkin pengalaman di Liga juga belum. Nah, ini mungkin yang jadi catatan penting. Kalaupun misalnya coach AI bisa maksimalkan mereka di putaran kedua karena mungkin dapat experience di putaran pertama itu nggak ada masalah. Cuman kalau saya pikir ya masalahnya itu aja konsistensi aja. Pemain asing ya harus ada pengganti si Perapol. Sementara yang dari mana? Dari Venezuela saya pikir cukup oke lah ya, cukup oke. Oke, sementara memang harus mencari pengganti yang pas juga. Mengganti dari Terapol itu aja. Betul. Nah, kita tinggalkan unggul FC Malang, ada Sadakata United. Tim yang sebetulnya awalnya sempat di posisi ketiga nih. Iya. Karena mereka bisa 3 kali berturut-turut menang. Nah, lo ngeliatnya gimana nih Sadakata? Apa yang perlu diperbaiki oleh Panca dan Pandi? Gua nggak tahu sih ya, gua nggak tahu masalah yang ada di dalam Sadakata. Lu tadi ngomong di awal-awal mereka yang sangat bagus, tapi kenapa kok tiba-tiba memasuki itu hampir sama seperti kayak DB Asia awal-awal dulu. Betul. Iya kan? Di musim yang waktu masih ada Sadakata juga. Betul. Sama tuh. Dari awal-awal bikin kejutan segala macam, muncullah Fajrian yang luar biasa. Banyak dilirik sama tim yang lain. Ini sama sekarang ke Sadakata pun juga hal yang sama. Kalau gue sih berharapnya ini tidak ada masalah dari non teknis ya Don ya. Yang kayak kita bahas kemarin, masalah 2 nakoda di dalam satu kapal, itu kita harapnya tidak ke sana. Tapi kalau melihat dari kualitas, kalau gue lihat sih sebenarnya di Sadakata ini kan banyak pemain dari DBS yang dibawa oleh Panca juga untuk digabungkan dengan pemain Sadakata yang lama juga. Artinya dari segi kedalaman squad ya masih cukup lumayan lah, ya kan. Cuman ya itu saya juga bingung kenapa kok mereka inkonsistensinya itu terlihat banget gitu loh. Kalau inkonsistensi itu menurut gue ya, ini bicara jam terbang bersama ya. Kalau gue bilang ya, gimana saran gue nih ya buat manajemen Sadakata, sebaiknya di masa libur ini digunakan untuk misalnya kayak uji coba ke misalnya ke Liga Thailand, ya ke Thailand untuk uji coba mungkin. Jadi lu cobain tuh melawan tim-tim yang memang kualitasnya di atas terus tuh. Mau kalah berapa juga bodo amat deh gitu. Yang penting dapat experience. Ya, betul, experience yang dibutuhkan tuh. Tapi memang kayaknya seorang Panca dan Pandi harus menciptakan strategi-strategi baru sih menurut gua. Gitu ya. Gampang kebaca ya. Ya, kayaknya gampang kebaca dan bahkan ya Sadakata bisa dibilang setelah main 3 kali menang itu, habis itu kalah terus dan cuma 1 kali imbang. 1 kali imbang pun lawan IPC Pelindo. Iya. Betul. Itu jadi 2 kali kalah pertama, 3 kali menang, sisanya tuh 4 kali kalah, 1 kali seri. Lo bayangin, itu kan sebuah hal yang tentu tidak bagus ya untuk tim yang sekarang di peringkat ke-8 ya. Peringkat ke-9 bahkan. 9 malah. Ya harus hati-hati nih Don, masuk ke putaran kedua jangan sampai Sadakata sudah merger sama DB Asia, ntar justru malah jadi masuk di zona degradasi lagi, sayang dong. Ya siapa tahu tahun depan mau akuisisi klub lain lagi. Itu kan komen-komen dari netizen kan. Gitu. Iya. Ini siap-siap akuisisi klub lain lagi. Ya menurut gua ya sebenarnya gini, di luar masalah itulah ya. Gua melihatnya ya Sadakata ini sebenarnya bukan tim ece-ece. Finansial menurut gua berarti aman dong. Mereka bisa mengakuisisi lagi. Iya. Dan tentu pemain-pemain yang ada juga sebenarnya pemain-pemain yang punya kualitas, tapi gue masih belum tahu. Menurut gue masalah mental itu bisa diantisipasi dengan jam terbang tim secara bersama-sama sih. Betul. Oke, lanjut Giga Kota Metro yang ada udah ngelepas dari zona degradasi tapi belum aman karena hanya unggul selisih gol dari Pelindo Mutiara. Lo melihatnya gimana nih Giga Kota Metro 2 kali menang, 7 kali kalah dan 2 kali imbang? Ya kalau gue ngelihat ya mungkin pergerakan dari Giga Metro ini di putaran pertama mungkin ya dengan kualitas pemain yang ada saya pikir ya agak berat memang ya untuk bisa naik sampai ke peringkat tengah lah di musim lalu pun mereka posisi yang sama kan. Betul. Dan memang memasuki 2 musim ini mereka memang berkutat untuk supaya terhindar dari degradasi terus nih Don. Betul. Ya kan? Ya kalau gue ngeliat sih memang ya mereka berdarah-darah nih untuk bisa tetap bertahan terus di dalam 2 musim ini kan. Yes. Ya mudah-mudahan di putaran kedua ini memang mereka mungkin bisa memperbaiki tim apapun itu. Saya pikir memang mereka perlu banyak pemain tambahan Don. Pemain senior ya. Pemain senior berkualitas. Paling tidak mungkin kesulitannya ya kita tahu pasti masalah adaptasi lagi nantinya, ya kan, memasuki putaran kedua. Setidaknya pemain-pemain yang sekarang udah kayak Agung Rufei, kayak Molan, tetap harus dipertahankan. Kayak Isan, terus ada juga Muhammad Ridwan, itu gue rasa harus dipertahankan sih. Iya betul.
Itu masalahnya kan evaluasi dari setiap pelatih kan pasti kan kebutuhan untuk menambah kualitas timnya dia dengan kebutuhan pemain yang diharapkan itu kan pastinya yang tadi kayak lu bilang, pemain yang sudah menunjukkan kualitasnya nggak mungkin dicoret lah, pasti akan dipertahankan, ya kan? Cuman hanya mencari posisi pemain mana mungkin yang sangat dibutuhkan, ya, itu lubang-lubang yang perlu lubang-lubang yang ditambah itu aja. Terus lapis Kendra juga saya pikir juga perlu, Don. Sebenarnya ada satu kiper dari Medan nggak salah, si Farhan Lubis nggak salah. Iya. Itu juga sebenarnya bagus, tapi ya memang masalah pengalaman aja sih. Iya. Oke, di zona degradasi Pelindo Mutiara musim depan kira-kira bakal seperti apa? Apakah pemain-pemain senior akan baik lagi seperti Indra KP? Gue pikir sulit ya, Don ya. Mau menambah juga anak-anak senior yang ada sekarang ini, mungkin yang sebagian mereka sudah kader di Pelindo. Saya pikir nggak secara signifikan juga bisa mengangkat langsung performa tim, Don. Yep. Karena kalau pikir kompetisi sekarang sangat berat. Betul. Ya, setiap tim ini berbenah, ya kan, dengan menambah kualitas pemainnya yang ada gitu. Nah, kalau gue pikir kalau di Pelindo ini, saya bukan sama sekali saya menyampaikan pemain-pemain senior. Artinya secara signifikan pun juga untuk mengangkat kualitas tim juga belum terlihat, ya kan? Di sana kita tahu masih ada masih ada Jelani, masih ada Randy Satria, masih ada Cueng, ya kan? Jadi pemain senior di sana. Tapi saya pikir dari hasil yang kita lihat juga belum terlalu signifikan mengangkat performa tim ya, karena mungkin masalah-masalah yang ada juga di sana, masalah non teknisnya juga cukup berat, sehingga akhirnya mungkin ini juga berpengaruh kepada mentality dari pemain gitu kan ya. Ya siapa yang main ya bayarannya mungkin menjadi apa sih tanda tanya terus, Don, ya kan? Betul. Lucu juga kan? Setuju. Itu menurut gua ya nggak bagus juga lah. Nggak sehat lah dalam satu tim makan seperti yang saya dapat informasi, masa makan kasarnya lah satu ayam dibagi 5 orang kayak gitu, Don. Bagaimana Don bisa meningkatkan kualitas pemain di dalam pertandingan kalau memang ya itu tidak diperhatikan oleh manajemen tim? Ya, tapi gua rasa ya tentu kehilangan Pelindo jika mereka tetap berada di posisi dasar klasmen, tentu akan sangat kehilangan bagi Persib Indonesia. Tapi ya ini resiko dalam dunia profesional. Ya artinya kalau lu nggak siap, ya lu akan tersingkir. Ya itu ya, betul. Oke. Seleksi alam juga sih, Don. Radit Pontianak, lu melihatnya gimana seorang Naim sebagai seorang pelatih? Apakah sudah cukup mumpuni untuk megang Radit? Apa kesulitan dari seorang Naim menurut lo? Kalau gue ngeliatnya gini, Naim pelatih yang sangat berpengalaman ya. Udah banyak juga ikut sama tim-tim hebat juga, ya kan. Terakhir sama Black Steel, udah banyak juga punya jam terbang yang baik. Kalau gue pikir bukan masalah kualitas melatih, Don. Ini lebih kepada masalah kualitas dari pemain, Don. Pemain yang ada. Ini pandangan gue ya, karena gue lihat sih, ya kita tidak boleh juga yang namanya terlalu idealis dengan istilahnya menggunakan pemain lokal yang ada. Tapi nyatanya memang tidak bisa mengangkat tim, tentunya juga Naim juga harus bisa berputar otak nih. Ya baik lagi masalah perduitan juga lah, Bang. Betul, ya gue setuju. Tapi kan paling tidak kan sekarang juga, gue pikir mungkin masih banyak juga pemain yang bagus di luar dari squad yang ada sekarang ini, yang bukan putra daerah, maksud gue, Don. Yang mungkin bisa. Di putaran kedua ini gue pikir banyak pemain yang nganggur, John, dan mungkin punya kualitas, berapapun dibayar pasti akan mau juga, Don. Kalau menurut gue ya. Ya, karena apa? Mereka butuh pekerjaan. Iya kan? Ya, butuh tempat juga lah buat bermain lah. Ya, butuh ya namanya bukan konsistensi ya. Butuh aktualisasi diri mungkin bahwa mereka main di Liga Pro. Ya itu kan artinya butuh pekerjaan sebagai main liga kan profesional kan begitu maksud saya. Nah, artinya gini, Don. Kalau memang Naim bisa membuka keran itu untuk memainkan atau juga mendatangkan pemain dari luar daerah, saya pikir mungkin bisa akan bisa sedikit ngebantu lah. Tapi yang tentunya berkualitas. Nggak yang seperti sekarang ini. Saya nggak bilang kualitasnya jelek, tapi yang namanya jam terbang juga dari Liga Nusantara mereka langsung naik. Ya kan, makanya kan banyak orang bilang kan ketika pada saat lolos dari Liga Nusantara tidak mempunyai waktu yang pas dan juga tidak merubah squad yang ada, tentunya pasti akan numpang lewat doang gitu. Ya, itu menurut gue emang opini ya kita ya. Ya itu opini ya. Opini lagi bukan menggurui, tapi ya pentingnya kita beropini juga menurut gue ya, biar juga mungkin bukan klubnya lah, mungkin juga fansnya atau mungkin kita secara overall atau teman-teman ada pendapat sendiri beda, silakan aja di kolom komen menurut gue gitu. Dan ini sangat luar biasa pembahasan kali ini. Gue nggak tahu kita akan konten apa, mudah-mudahan ada gosip-gosip nanti ya kita. Boleh. Kita akan berikan gosip-gosip transfer window. Betul. Oke, jadi itu aja, Bang. Itu aja. Ya, karena kita juga mau ke masing-masing nih. Ya, dan gue masih mau nonton lagi pertandingan. Ya, lagi ada kompetisi Perbanas Vaganza di lapangan Perbanas ya, di Kuningan. Dalam rangka Adis Natalis ke-54 tahun Perbanas. Ya. Dan sekarang ini kita ada di Kampus Perbanas. Kampus Perbanas, ada ruangan podcastnya gitu. Yes. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fener Tua Barat, teman-teman.
Juga follow Instagram dari Feyenoord Kabar 8 Official dan juga Coach @donzol. Donzol. Ya, dan kita akan tentu lanjut lagi nanti untuk memberikan video-video yang informasi-informasi yang menarik di dunia futsal dan juga sepak bola. Betul, itu dia. Oke, gue Dodi Zola Dan gue Feyenoord Mr. BM Huta Barat, BM Cok.